Kesembuhan dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Ada seorang solihin yang bercerita, sekali waktu aku sakit keras dan pada saat menjelang malam aku merasakan kepayahan. Lalu aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Tak lama kemudian aku tertidur dan bermimpi jumpa beliau. Kulihat dari beliau di atas kendaraan, kedua kakinya sampai 7 lapis bumi, dan kepalanya menembus sampai ke langit, dan beliau mengucapkan 2 bait syair. Kaum yang sudah sampai di hadirat Tuhan mereka dan telah nyata bagi mereka keindahan akan hal tersebut dengan senyata-nyatanya. Dan tatkala mereka dipanggil olehnya kepada jalan kesuksesan, mereka pun menyahuti dengan penuh ketaatan. Kami menyahuti panggilan-Mu, wahai yang memanggil kami dengan segala keindahan, yakni amal dan ganjaran. Di dalam mimpiku, beliau mengisyaratkan bahwa aku berhasil mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari sakitku. Dan ketika aku bangun di pagi harinya, ternyata aku telah sehat dan penyakitku telah hilang dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Syekh Al-Walid Abid bin Abdul Malik bin Nafi Ash-Shibam, sekali waktu aku ditimpa suatu penyakit sedangkan aku berada di negeriku, di Shibam. Maka aku lalu bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Lalu beliau tiba-tiba hadir dan masuk ke rumahku lalu mendoakan diriku. Kemudian aku pun sehat dengan keberkahan beliau. Kelima, mangkuk kopi yang dikirim Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ada rombongan yang berziarah kepada beliau yang berasal dari Syam, dan salah satu dari mereka bercerita, tatkala aku sedang duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, terlintas dalam benakku, aku ingin minta doa beliau agar istriku yang berada di Syam tidak marah kepadaku dan ridho atas diriku, karena aku telah lama meninggalkan dirinya karena lamanya perjalananku. Maka tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim bercerita dan memberitahukan kepadaku. Padahal aku belum sempat berkata sepatah kata pun. Beliau berkata, keluargamu akan ridho atas dirimu ketika engkau pulang. Sekiranya aku mau, sungguh aku akan hadirkan keluargamu pada saat ini juga di majelis ini. Tetapi cukup sudah kuberikan kopi di dalam mangkuk ini kepada mereka. Pada saat itu, kulihat di tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi. Kemudian ketika aku pulang di negeriku dan bertemu keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang dengan kepulanganku. Dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub, aku pun bertanya kepada mereka, adakah orang yang telah datang kepada mereka dengan memakai pakaian seperti yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu saat itu, serta berciri-ciri seperti beliau, juga dengan membawa mangkuk yang berisi kopi pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Mereka pun berkata, pada saat itu kulihat di tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi. Kemudian ketika aku pulang ke negeriku dan bertemu keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang dengan kepulanganku, dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub, aku pun bertanya kepada mereka, adakah orang yang telah datang kepada mereka dengan memakai pakaian seperti yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu, serta berciri-ciri seperti beliau?
juga dengan membawa mangkuk yang berisi kopi. Pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, mereka pun berkata, "Benar, ada seorang syekh yang telah datang kepada kami dengan membawa semangkuk kopi dan kami pun meminumnya."